Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Yasir Muin, dosen sekaligus tutor Anda pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Di video kali ini, kita akan melanjutkan lagi materi kita, yaitu function. Nah, function itu sendiri adalah blok kode yang bisa kita gunakan kembali untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Nah, dengan function ini sebenarnya sangat memudahkan kita ya. Kita bisa menulis program yang lebih rapi, terstruktur, dan eh, lebih mudah digunakan. Nah, mungkin langsung saja nanti akan kita bahas ya di kode programnya. Oke, sekarang kita akan membuat program sederhana menggunakan function ya. Di sini untuk menggunakan function sebenarnya kita bisa menulis di luar void main ya. Yang pertama saya akan buat function di dalam void main terlebih dulu. Ya, void main, sorry, main. Kemudian kita akan buat function sederhana, misalnya void eh, sapa saya. Di sini kita kasih kurung, kemudian kita kasih sebuah parameter. Misalnya di sini kita kasih parameter string name ini. Kemudian di sini kita kasih panggil parameternya. Di sini kalau kalian lihat pada saat program ini saya jalankan dari function, nah ini sebenarnya program akan tidak menampilkan apa-apa ya di sini. Nah, kenapa? Padahal kan eh, kalau kita lihat fungsi main ini akan dijalankan pertama kali dan dia akan menampilkan semua baris kode yang ada di dalam fungsi main. Tapi fungsi baris kode yang ini void sapa saya ini adalah sebuah function, sehingga function itu sesuai dengan pengertiannya bahwa dia nanti akan dijalankan ketika fungsinya dipanggil. Nah, di sini kalau ingin menjalankan si fungsinya, kita tinggal panggil nama function, misalnya sapa saya. Nah, kemudian di sini di sapa saya dia membutuhkan sebuah parameter ya, parameter name ya dengan tipe datanya string. Nah, sehingga di sini kalau misalnya saya ketik nama saya Yasir Moin, maka ketika saya jalankan programnya, halo Yasir Moin. Halo ini adalah eh, kode blok yang berada di dalam function, kemudian yang akan menerima sebuah parameter name pada saat function ini dipanggil. Nah, jadi ketika saya memanggil functionnya dengan memberikan parameter, otomatis nanti akan menampilkan hello Yasir Moin. Oke, kemudian yang berikutnya parameter dan argumen. Nah, sebenarnya di function ini juga kita bisa improve ya. Misalnya, katakanlah saya ingin membuat sebuah eh, penjumlahan, tapi eh, saya akan buat ke dalam function void, misalnya untuk penjumlahan. Nah, di sini saya kasih integer a dan integer b. Atau kalian kalau mau kasih nilai x juga tidak apa-apa. Nah, di sini pada saat saya panggil, misalnya penjumlahan 10 ditambah 20, maka hasilnya adalah 30. Oke. Jadi sangat rapi ya. Nah, kemudian ada yang namanya return value. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan return juga. Nah, di sini kita cukup kasih A ditambah B. Oke. Kemudian,
Oh, returnnya, oh sorry, di sini kita kasih hasil, int hasil, kemudian kita kasih A tambah B. Nah, kemudian yang kita return adalah hasilnya. Nah, seperti ini hasil. Oh, kenapa dia error? Karena di sini kita menggunakan void. Nah, sedangkan pengertian void itu sendiri adalah fungsi yang tidak dapat mengembalikan nilainya. Nah, return itu adalah fungsi yang bisa mengembalikan nilai. Ya, ini kita hapus saja di sini. Kita bisa kasih int juga boleh seperti ini. Atau hasil ini kita hapus. Seperti ini mungkin. Kemudian kita akan panggil penjumlahan 5 ditambah 10 ditambah 5. Hasilnya 15. Di sini kalau misalnya saya ganti kali, maka hasilnya jadi perkalian 50. Oke, itu kalau misalnya kita menggunakan function dengan return value. Kemudian ada juga namanya anonymous function dan arrow function. Nah, cara singkat sebenarnya kita bisa buat seperti ini. Kalau ini kita tulis eh, panjang, kita bisa sederhanakan seperti ini. Bisa disederhanakan jadi A ditambah B. Nah, sehingga kita bisa panggil saja di sini. Kita coba panggil langsung penjumlahan ya. Penjumlahan 10, 6. Seperti ini kita jalankan. Oke. Di sini nanti tidak tampil apa-apa karena ini sebenarnya dia nanti akan mengembalikan menggunakan fungsi return. Hanya ini disederhanakan menggunakan raw function. Nah, maka dari itu kita perlu menyimpan dulu si function ini ke dalam sebuah variabel. Misalnya integer hasil dengan jumlahan. Di sini kita print hasil seperti ini ya. Nah, 16. Oke, untuk penggunaan fungsinya cukup sederhana ya. Nah, kemudian berikutnya function ini juga bisa dideklarasikan di luar void main. Misalnya saja ini saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, kemudian yang berikutnya ini saya tinggal buat saja di sini. Oke, saya tinggal buat int hasil seperti ini. Hasilnya juga tetap sama. Oke, jadi tergantung ya nanti kalau misalnya kalian ingin menulis fungsinya di luar void main juga tidak jadi masalah. Oke, mungkin nanti akan ada sesi latihannya. Di sini saya minta eh, kalian coba menambahkan ya function untuk pengurangan, pembagian, dan hasil modulus. Kemudian nanti ditampilkan di dalam void main. Oke, sekian. Mungkin itu video pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.